أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dan huduk dalam sholat. Bukan sholat yang sempurna kalau tidak mencegah dari kemungkaran. Dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ia berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, itu bukanlah sholat yang sempurna. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Maradawih dari kitab Durrul Mansur. Diulangi, dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ia berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, itu bukanlah sholat yang sempurna. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Maradawih dari kitab Durrul Mansur. Faidah, sholat merupakan sesuatu yang amat berharga. Jika sholat dilakukan dengan cara yang benar, sholat akan membuahkan hasil, yaitu akan mencegah kita dari hal-hal yang tidak patut. Jika kita belum memperoleh hasil ini, hendaknya kita meyakini bahwa sholat kita belum sempurna. Sangat banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini. Di antaranya, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sholat menghentikan dari perbuatan dosa yang sedang dilakukan, dan sholat menjauhkan dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Sayyidina Abul Aliyah radhiyallahu anhu mengatakan, maksud firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, adalah hendaknya ada 3 hal dalam sholat, yakni ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikrullah. Jika dalam sholat tidak terdapat 3 hal tersebut, maka bukanlah sholat yang sempurna. Ikhlas selalu menarik ke arah amal soleh. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan munkar. Zikrullah adalah membaca Al-Quran yang dengan sendirinya
mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat yang tidak dapat mencegah perbuatan munkar dan amalan-amalan yang tidak sesuai, salat itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjauhkan kita darinya." Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Jika sholat seseorang tidak menghalanginya dari perbuatan buruk, maka itu bukanlah sholat. Bahkan sholat seperti itu akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan hal yang sama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak mengikuti kehendak sholat, maka dia belum sholat. Mengikuti kehendak sholat adalah dengan meninggalkan perbuatan keji dan munkar." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Si fulan suka mengerjakan sholat tahajud malam hari, tetapi pagi harinya ia mencuri." Beliau bersabda, "Dalam waktu dekat, sholat itu akan menghentikannya dari perbuatan itu." Dari kitab Durul Mansur. Dari hadis-hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa seseorang yang selalu sibuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya ia benar-benar menyibukkan diri dengan sholat yang benar, sehingga perbuatan buruknya akan hilang dengan sendirinya. Untuk menghilangkan perbuatan buruk sangat sulit dan memerlukan waktu lama. Sedangkan menyibukkan diri di dalam sholat itu mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan keberkahan sholat, kebiasaan buruk itu akan hilang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar dapat menunaikan sholat sebaik-baiknya. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang kehusyuan dalam sholat. Bukan sholat yang sempurna kalau tidak mencegah dari perbuatan dari kemungkaran. Alhamdulillah, yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan. Demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.